Ini menjelang berbuka, kita masih bisa melaksanakan kajian rutinitas kita, kajian Bagan Batu Hijrah. InsyaAllah pada sore ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat badan. Kenapa dinamakan dengan zakat fitrah, zakat fitri, ya kan? Karena dia dikeluarkan ketika menjelang hari raya Idul Fitri, maka disebut zakat fitrah. Nah, dalam Al-Quran disebutkan ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itulah dia zakat. Dalam kata lain disebut zakat. Zakat ini banyak macamnya. Ada zakat biji-bijian, ada zakat hewan, ada zakat barang yang berharga seperti emas, perak. Bahkan ada juga dalam mazhab Abu Hanifah zakat uang tunai. Tapi ini dalam mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Syafi'i nggak ada zakat uang tunai. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita bicara tentang zakat fitrah, karena ini dah menjelang Lebaran. Kemampuan orang wajib mengeluarkan zakat fitrah beda dengan nisab wajib mengeluarkan zakat hewan atau zakat emas. Zakat makanan biji-bijian seperti anggur, kurma, kemudian makanan pokok. Untuk zakat fitrah ini kapan wajibnya? Wajibnya itu bagi orang yang mendapati bulan Syawal dan bulan Ramadan. Ya. Artinya bulan Ramadan dia dapat, nanti pas malam takbiran juga dia masih hidup dapat. Maka orang yang seperti ini yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau seandainya di Ramadan dia hidup, ya, pas puasa 28 dia meninggal, berarti dia nggak dapat bagian dari bulan Syawal. Hidupnya dia itu tidak sampai malam takbiran, maka nggak wajib keluarkan zakatnya. Nah, atau contoh yang lain, misalkan ada bayi lahir, tapi lahirnya di malam takbiran, malam Lebaran, ya, maka nggak wajib dikeluarkan zakat. Biar aja. Atau misalnya ada orang meninggal di malam takbiran, maka wajib dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia mendapati bulan Syawal, walaupun sebentar, walaupun pas maghrib, misalnya besok Lebaran, maghrib ini dia meninggal, maka wajib dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Nah, itu poin pertama. Jadi wajib dikeluarkan zakat fitrah bagi orang yang mendapati bulan Syawal dan bulan Ramadan. Nah, terus yang kedua, wajibnya dia membayar zakat fitrah ini jika dia memiliki lebih. Ini ingat ya, memiliki lebih. Lebih dari apa? Lebih dari makanan. Ya. Lebih dari makanan untuk hari raya dan malamnya. Kemudian lebih dari hutangnya, dia punya hutang dan jatuh tempo. Atau misalnya
lebih dari tempat tinggalnya. Kalau dia kontrak, rumah kontrak, maka bulan itu dia sudah bayar kontrak rumahnya. Ya. Nah, jadi kalau ada lebih dari itu, lebih dari makanan pokok dia pada hari raya dan malamnya, ya, juga rumah kontrak, kontrak rumahnya sudah dibayar, ya, kemudian makanan dia pada hari raya itu dan malamnya sudah cukup, dan masih ada sisanya, baru dia wajib bayar zakat fitrah. Kalau tidak, maka nggak wajib. Justru dia nanti berhak menerima zakat. Itu. Nah, terus niat zakat beda dengan niat sholat waktunya. Kalau kita sholat, waktu kita berniat itu ketika takbiratul ihram. Kalau kita berwudu, kita berniat ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Kalau kita bertayamum, niatnya ketika kita memindahkan tanah, ya, memindahkan tanah dari tempat ini kita pindahkan ke wajah, di situ niat tayamumnya. Tapi kalau zakat fitrah ini kapan niatnya? Nah, niatnya boleh ada 3 tempat niatnya. Boleh ketika memisahkan beras dari karung. Misalnya dia ada karung 50 kilo isinya. Kita mau ambil 2,5 kilo, ya kan? Maka ketika kita mengambil 2,5 kilo dari karung tumpukan beras ini tadi, di situ kita berniat dalam hati kita, ini zakat fitrah badan saya, maka situ sudah sah, sudah cukup. Artinya nanti ketika kita kasih ke orang itu, kita nggak niat lagi, dah nggak masalah, sudah sah. Ketika kita memisah tadi, memisahkan beras 2,5 kilo dari karung tadi, di situ kita niat dalam hati, ini zakat fitrah badan saya tahun ini, itu sudah sah cukup. Atau misalnya kita berniat itu ketika mewakilkan ke orang. Misalnya kita mau bayar zakat fitrahnya di masjid. Nah, terus kita nggak ke masjid, kita titipkan ke Bang Amran misalnya. Bang Amran mau ke masjid, Bang Amran saya wakilkan, ya, ini zakat fitrah saya, ya, untuk tahun ini tolong sampaikan ke panitia zakat di masjid. Nah, ketika menyerahkan ke Bang Amran, dia niat itu juga sudah cukup, sudah sah. Ya. Jadi Bang Amran nanti dia langsung ngasih aja. Dia bilang ini zakatnya siapa? Zakatnya Badan Ustaz Nurani. Dia nitip ke saya untuk sampaikan di sini. Nah, jadi tak perlu lagi saya berniat ketika Bang Amran menyerahkan ke apa itu. Ya, karena ketika Ustaz menyerahkan ke Bang Amran mewakilkan tadi, di situ Ustaz berniat itu sudah cukup. Sudah 2, ya kan? Satu lagi, di mana tempatnya? Boleh juga kita berniat ketika menyerahkan ke panitia atau langsung ke orang fakir miskinnya. Nah, misalnya kita ke masjid, bayar zakat melalui panitia yang dibentuk di masjid-masjid atau di musola-musola. Ketika kita menyerah itu, di situ kita berniat. Niat dalam hati, ini zakat badan saya serahkan kepada panitia untuk sampaikan kepada mustahaknya. Dah, di situ juga boleh. Jadi ada 3 tempat berniat itu dalam bab zakat ini, fitrah ini. Ketika memisahkan beras boleh, ketika mewakilkan, ketika menyerahkan langsung juga boleh. Nah, terus 10 menit lagi. Dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah ini harus beras. Harus apa? Beras. Nah, jadi kalau nggak beras, dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Maka kalau kamu mau mengikut mazhabnya Syafi'i, kamu harus bayar zakat fitrahnya dengan beras, makanan pokok yang kita makan di daerah kita. Ya, karena kita sini makan pokok itu kan beras. Nah, kalau seandainya jagung makan pokok kita, ya jagung kita keluarkan. Atau misalnya gandum, ya gandum. Nah, tapi karena kita makan pokok kita beras, maka beras yang kita keluarkan 2,5 kilo. Ya. Nah, sebenarnya 2,5 kilo itu
berlebih itu. Ya, ada lebihnya, niatkan aja lebih itu untuk sedekah. Nah, karena dia satu sok itu, ya, nggak sampai apa segitu. Ya, itu lebih ini, berlebih lah daripada ukuran satu sok tadi. Tapi dibulatkan supaya orang nggak bingung, ya kan? Maka nggak masalah. Niatkan aja, sisa itu sedekah sunnah. Nah, yang jadi masalah kalau kurang. Nah, itu. Ini pakai beras. Ya, masuk silakan. Nah, terus saya malas pakai beras, Ustaz. Membawanya malas saya. Mikul-mikul beras payah misalnya. Pakai uang, boleh pakai uang. Nggak masalah pakai uang. Ya. Tapi pakai uang itu mazhab Hanafi. Mazhab siapa? Mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita bayar pakai uang, zakat fitrah itu kita niatkan dalam hati saya mengikut mazhab Hanafi, mazhab Hanafi. Nggak masalah, boleh kita. Karena kita ini orang kayak kita ini muqallid namanya. Muqallid itu kita boleh mengikut mazhab Syafi'i boleh, Hanafi boleh, Maliki boleh, Hambali boleh. Asalkan tahu aturan di mazhab yang kita ikut. Itu. Jadi kalau pakai uang ini mazhab Hanafi. Berarti kalau kita ikut mazhab Hanafi, maka kita kalau kita mengeluarkan zakat fitrah ini pakai uang, berarti ikut mazhab siapa tadi? Hanafi. Berarti kalau ikut mazhab Hanafi harus ikut aturan mazhab Hanafi. Apa mazhab Hanafi? Mazhab Hanafi itu zakat fitrah itu ya, gandum, bukan beras. Apa tadi? Wajib kan? Gandum. Mazhab Hanafi ya, itu zakat fitrahnya ya, yang wajib dikeluarkan itu gandum. Setengah sok, bukan satu sok. Ya, setengah sok. Tapi ukuran setengah sok dalam mazhab Hanafi beda dengan ukuran setengah sok dalam mazhab Syafi'i. Kalau setengah sok dalam mazhab Hanafi itu, ya, itu sama dengan 2 kilo 145 gram. Berarti 2 kilo 1 on 45 gram ya. Itu. Jadi nggak sampailah 2 kilo 2 on. Ya. 2 kilo 2 on nggak sampai. Jadi gandum. Mazhab Hanafi boleh kita pakai uang, tapi seharga 2 kilo gandum, 2 kilo 1 on 45 gram. Sekarang harga gandum berapa? 1 kilo. Tergantung gandumnya ya kan. Ada gandum yang harganya 28.000 1 kilo. Ada harganya 19.000. Ada yang 8.000. Jadi kamu ikut mana? Terserah. Lebih bagus, lebih mahal, lebih bagus. Berarti kalau kita ikut yang standar, itu harga gandum 19.500. Coba kau kalikan. 19.500 dikali dikali 2 kilo 145 gram tadi. Berapa duitnya? Nanti 42.000 kalau kamu mau pakai uang, karena itu mengikut mazhab Hanafi. Itu kalau kau pilih harga gandum yang 19.500 yang standar. Tapi kalau kamu mau menyamakan dengan harga beras, ya terpaksa kau ambil gandum yang harganya lebih murah lagi. Ada itu gandum yang bikin apa itu? Bikin bakwan. Tak salah kemarin saya tanya harganya 9.000 atau 8.000 ya? 9.000. Coba kalikan 9.000. 9.000 kali 2. Berarti 18.000 ya. 145 gram berapa duitnya?
Berapa ribuan? Berarti per onnya berapa itu? 19.000. Berarti kalau beras kalian apa itu berapa di uang kalian? Ada kalau nggak salah 30-an lebih itu. Iya, tergantung berasnya kan. Jadi kalau kalian itu tadi pokoknya kalau pakai uang niatkan dalam hati mengikut mazhab Abu Hanifah dan seharga gandum. Gandumnya nggak harus gandum yang paling super mahal tadi, enggak. Kalau mau yang lebih mahal pun lebih bagus, ya kan? Tapi kalau seandainya mau gandum yang standar atau yang di bawah itu pun tak masalah. Sama dengan kita bayar zakat dengan beras bulog boleh apa enggak? Boleh. Yang penting dia makanan pokok, beras. Tapi kan kadang orang nggak enak perasaan dia. Masa kita makan beras sangkis ketika zakat fitrah beras bulog? Kan itu perasaan aja. Kalau standar hukumnya boleh-boleh saja. Ya, tapi lebih afdolnya memang beras yang lebih bagus itu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya. Ini penting. Ya, ini penting ini masalah zakat fitrah. Nah, kemudian kalian kan ada dewasa semua nih. Maka yang mengeluarkan zakatnya kalian sendiri. Jadi bukan orang tua lagi. Kalaupun orang tua mau membayar zakat kalian, maka harus sepengetahuan kalian. Misalnya bapak Bang Jul mau membayar zakatnya Bang Jul, ya kan? Tak masalah, sah-sah saja. Asalkan dia kasih tahu ke Bang Jul dulu. Dia manggil Bang Jul bapak. Bapak aja. Enggak, bapak manggil kamu. Nama ya. Jul ya kan? Zakat kamu bapak yang bayar. Oke Pak, siap. Senang manggil kan? Enggak keluar lagi modalnya kan? Itu enggak masalah. Tapi jangan diam-diam. Kalau diam-diam orang tuanya, diam-diam dibayar, udah dibayar baru kasih tahu. Itu enggak sah. Enggak sah. Yang perempuan gitu juga. Yang perempuan gitu juga. Harus sepengetahuan kalian. Kasih tahu orang tuanya. Bapak, mama, bapak yang bayar zakat saya. Ya, dia. Oke lah. Tahu nih. Kita ditanya. Kalau tidak, bapak enggak biasa yang membayarkan gitu. Itu caranya. Jadi dah jelas ya. Kalau pakai uang tadi seukuran gandum, seukuran berapa? 2 kilo. 1 on 45 gram. Kalau pakai beras 2 kilo setengah. Itu dia. Kalau mau pilih gandum yang standar, yang harganya 19.500. Kalau yang lebih murah lagi, kalau yang 9.500 nanti kan jadinya berapa? 42.000 kan? Mungkin merasa keberatan di mana? Ambil yang bawah itu pun nggak masalah. Cuman aturnya seperti itu, karena kita di sini yang perlu kita luruskan. Karena sebagian kawan-kawan kita di luar sana entah tahu entah tidak kalau pakai uang itu mazhab Hanafi. Jangan dilarang orang mengeluarkan zakat pakai uang, boleh, nggak masalah. Tapi kasih tahu ini menurut mazhab Hanafi, aturannya seperti ini. Nah itu aja. Nah itu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup.